Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kuliah akuntansi, belajar akuntansi dari YouTube. Bersama saya Sabirin MAK CPE. Di video kali ini kita akan berada di segmen Mabar DJ. Mahasiswa bertanya, dosen menjawab. Seperti apa kira-kira pertanyaannya? Mari kita simak bersama. Teman-teman, di pertanyaan pertama ini saya bacakan. Assalamualaikum Pak, mohon maaf sebelumnya, ada yang ingin saya tanyakan terkait dalam proses audit misalnya Pak. Nah, di situ kan ada namanya bukti audit. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada standar tertentu yang membuat bukti audit itu menjadi layak? Mohon penjelasannya Pak. Nah teman-teman, sebenarnya terkait dengan bukti audit ini, pimpinan kita terhadap bukti audit itu harus handal. Andal di sini adalah, ini saya contohkan. Misalnya teman-teman ada nih atau menemukan transaksi pembayaran katakanlah 25 juta untuk laptop dan lain-lain, katakan seperti itu. Nah, andal di sini adalah teman-teman harus melakukan pengecekan benar tidak barang yang dibeli itu laptop, sesuai tidak dengan spek yang ada dalam bukti atau dalam kwitansi. Kemudian dicek lagi nih ke toko tempat belinya misalnya, dikonfirmasi benar tidak ada transaksi sebesar 25 juta untuk pembelian laptop dan lain-lain, seperti itu. Jadi menurut saya, sependek dari pengetahuan saya dan pengalaman saya, bahwa bukti audit itu harus andal dan dapat dibandingkan. Nah, pertanyaan yang kedua ini misalnya nih Pak, bagaimana jika dalam pekerjaan lapangan terjadi perbedaan pendapat di antara tim atau anggota tim audit? Nah, sering nggak sih fenomena ini terjadi? Biasanya ini sering terjadi ya teman-teman, karena kan kita ada kayak semacam ya meeting point lah sesama anggota tim. Nah, di situ kita bahas misalnya terkait temuan dalam proses kita melakukan proses audit. Nah, biasanya ini akan ditengahi oleh ketua tim yang nanti akan berkonsultasi dengan manajer sampai pendapat itu bulat. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Ini saya bacakan ya pertanyaannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan dalam pengujian ketaatan jika seorang auditor tidak taat terhadap peraturan yang berlaku? Di asosiasi maupun di Kementerian Keuangan itu sebenarnya sudah mengatur tentang etika profesi atau ketaatan dari auditor ini atau akuntan publik ini. Nah, ada tidak Pak case auditor atau akuntan publik yang tidak taat? Ada. Nah, efeknya apa? Atau apa sih hukuman yang dikenakan kepada mereka? Bisa paling tinggi itu pidana, dan yang paling sering kita temukan adalah pembukuan izin. Nah, pembukuan izin ini bisa berlaku misalnya selama 6 bulan, 1 tahun, dan kalau dia sangat berat bisa sangat selamanya. Berarti sampai dengan selamanya izin itu dicabut dan tidak akan dibekukan lagi. Nah, di IAPI juga untuk saat PAI dengan saat ini itu sudah membentuk tim ad hoc untuk mengeliminate si akuntan-akuntan bodong atau akuntan-akuntan palsu yang kadang-kadang itu membawa nama kantor akuntan publik padahal bukan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini saya bacakan lagi, yaitu terkait dengan Pak, saya ingin menanyakan, jika bukti audit itu tidak memadai, apa yang harus dilakukan oleh kita atau akuntan publik atau auditor agar memperoleh keyakinan terhadap
bukti tersebut. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau memang bukti itu sudah tidak memadai, kita sudah lakukan beberapa upaya, kita sudah coba konfirmasi, tidak hanya 1 kali, 2 atau 3 lapis konfirmasinya. Misalnya ada transaksi tadi saya contohkan 25 juta. Kita sudah cek rekening koran, benar tidak ada transaksi sejumlah 25 juta. Katakan benar ada. Terus kita cek keterangannya untuk pembelian laptop dengan spek-spek sekian. Kita cek fisiknya, barangnya ada tidak laptop. Kalau ada kita cek lagi sesuai tidak dengan spesifikasi yang ada di note atau di keterangan. Lapis ketiga kita lakukan lagi, kita cek atau konfirmasi ke toko tempat membeli, benar tidak sudah terjadi pembelian laptop di toko ini dengan laptop speknya ini, harganya segini. Nah, itu kita harus lakukan. Jika misalnya bukti audit itu tetap tidak memadai, maka itu akan menjadi catatan kita sebagai akuntan publik atau auditor, menjadi catatan dan temuan yang akan kita bahas bersama manajemen nanti. Next, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, yang Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, saya ingin menanyakan tentang kondisi yang harus dipenuhi agar auditor itu dapat menerbitkan laporan dengan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, ini opini ini ya teman-teman, WTP ini tentu adalah opini yang sangat-sangat diinginkan oleh semua auditi atau semua klien. Nah, sebenarnya bukan kita sih yang harus mempersiapkan diri agar dapat opini WTP ini, tapi kebalik. Harusnya yang mempersiapkan agar opininya bisa WTP itu auditi atau klien. Jadi klien jangan takut nih, atau perusahaan jangan takut nih, kalau memang laporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar, kemudian setiap bukti transaksi itu memadai, itu ada, tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada kebohongan-kebohongan dalam data yang ditampilkan, maka bukan tidak mungkin opini yang akan diberikan oleh akuntan publik ini berupa opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Oke, baik teman-teman, demikian sesi atau segmen untuk Mabar DJ kali ini. Mahasiswa bertanya, dosen menjawab. Sampai bertemu di segmen-segmen berikutnya atau video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman terhadap channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share agar yang lain bisa tahu. Bye-bye.